tak kasat mata, mengintai, menginfeksi, dan mematikan. Kata tersebut merupakan gambaran dari sebuah virus yang saat ini telah menjadi pandemi serta masih sulit untuk dilemahkan oleh sejumlah negara maju di seluruh penjuru dunia. Seluruh masyarakat dunia termasuk kita yang berada di provinsi paling timur Indonesia mengenal pandemi mematikan tersebut dengan nama virus corona dan coronavirus disease atau COVID-19. Istilah lain dari virus corona adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia tanpa pandang bulu. Virus tidak terlihat menggunakan mata manusia secara langsung tersebut dapat menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Pandemi mematikan tersebut mengintai setiap orang dan akan menginfeksi seseorang yang lengah melakukan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mencuci tangan sebelum serta sesudah beraktivitas, baik di dalam maupun di luar rumah. COVID-19 dapat mematikan jika terlambat ditangani oleh petugas kesehatan, dan virus corona sudah membuktikannya dengan tingkat kematian di seluruh dunia per tanggal 14 Mei 2020, hampir mencapai 300.000 jiwa termasuk Papua berada dalam data tersebut. Menindaklanjuti penyebaran virus corona secara masif di seluruh dunia, termasuk Indonesia, provinsi di ujung timur Nusantara bergerak cepat dengan menetapkan status siaga darurat COVID-19 di seluruh bumi cendrawasih. Penetapan status siaga darurat COVID-19 di bumi cendrawasih diumumkan ke publik oleh Herido Sinaen yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Pelayanan publik ya sekarang kan disampaikan tidak boleh ada kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Dan saya kira untuk beberapa hari ini kita ikuti dulu perintah Bapak Presiden dan juga adalah edaran dari Menpan, Menteri Dalam Negeri dan juga BKN. Dan ini tentunya juga teman-teman ada Kepala Jayapura sudah melakukan itu. Tapi hari ini Provinsi Papua secara resmi yang nanti ditentang oleh Bapak Wagub untuk menyampaikan seluruh kabupaten, kota, dan juga instansi vertikal lainnya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Gubernur. Sejak penetapan status siaga darurat terhadap COVID-19, seluruh pelayanan publik di Provinsi Papua yang dilakukan aparatur sipil negara pada 29 kabupaten kota melaksanakan tugas fungsinya dari rumah atau work from home. Seluruh pelajar baik tingkat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, hingga sekolah menengah atas juga diliburkan dan aktivitas belajar mengajar berlangsung dari rumah. Penetapan status siaga darurat COVID-19 merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menyelamatkan penduduk di bumi cendrawasih dari infeksi virus corona. Menyikapi penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan untuk mengistirahatkan aktivitas perkantoran dan pendidikan di seluruh bumi cendrawasih. Pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan kejuruan diwajibkan untuk belajar di rumah dan tidak beraktivitas dengan berkumpul dalam kelompok yang melibatkan banyak orang. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua turut memberikan tips bagi pelajar selama berada di rumah, seperti mengerjakan tugas sekolah dan belajar setiap mata pelajaran, menggunakan buku cetak yang telah dibagikan oleh pemerintah, atau memanfaatkan layanan internet. Saya himbau juga kepada semua dinas pendidikan di seluruh Papua untuk memerintahkan seluruh kepala-kepala sekolah keluarkan seluruh buku-buku yang ada di perpustakaan dan bagi. Tidak ada urusan dengan buku terusak atau buku itu hilang. Tapi hari ini momennya anak-anak harus belajar di rumah. Meski Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah telah memberikan 10 tips belajar di rumah, namun orang tua harus menjadi pilar dalam mendukung program pemerintah dengan mendorong anaknya harus belajar. Pemerintah Provinsi Papua turut membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan COVID-19 dengan komponen promotif, preventif, dan hospital. Tim Satgas nantinya akan melakukan sosialisasi terkait cara penyebaran virus corona
dan penanganan dini yang harus dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari pandemi mematikan tersebut. Heri Dosinaen berharap tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua yang dibentuk segera bergerak ke setiap kabupaten kota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya virus corona. Pemprov Papua juga melalui orang nomor 1 di Bumi Cendrawasih menyatakan, jadi tidaknya pemberlakuan karantina atau lockdown baru akan diputuskan setelah menerima hasil perkembangan kasus tersebut dari Satuan Tugas COVID-19. Sikap menunggu hasil kerja tim Satgas COVID-19 Papua merupakan langkah yang harus ditempuh karena Pemprov Papua harus memutuskan yang terbaik bagi rakyatnya. Jika pemerintah daerah nantinya memberlakukan lockdown, hanya pergerakan manusia melalui bandara dan pelabuhan saja yang akan ditutup. Apakah lockdown atau tunggu kalau beberapa itu pada masyarakat di luar baik kapal maupun pesawat kita akan batasi selama batasan 12 hari ya ini sebaru 12 hari kemudian ada perencanaan jadi yang terbaik kita akan lakukan setelah hari ada pertemuan yang baru karena ada kabupaten yang sudah lockdown. Bapak, lockdown ini kan menurut kebijakan dari pusat. Ini bagaimana Pak sudah koordinasi dengan pusat sendiri, Bapak? Lockdown beda. Pembatasan sementara aja ya, Bapak ya. Pembatasan itu diambil apakah stok bahan pokok kita di sini siap? Pokok obat-obatan. Kami bicara kajian menuju pengabuan. Untuk kajian semua, baik Pajarina, Bulog, semua. Baru juga Kalau soal anggaran akan benar-benar mengatur. Kalau di sini anggaran kita akan menyesuaikan untuk tim yang dibentuk ini dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, dari Bapeda, kami minta dikaji ulang, dikaji anggaran kita sudah berapa. Memperhatikan peningkatan kasus COVID-19 di Tanah Papua, Pemprov Papua bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menggelar rapat dengan hasil penutupan sementara akses masuk ke Bumi Cendrawasih, baik di bandara maupun pelabuhan. Akses keluar masuk pergerakan manusia pada 3 wilayah adat di Papua, seperti Mepago, Lapago, dan Animha, juga ditutup oleh pemerintah Provinsi Papua. Pada rapat tersebut juga memutuskan jika waktu aktivitas warga di Tanah Papua dibatasi dari pukul 6 pagi hingga 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Namun untuk pembatasan tersebut, kewenangannya dikembalikan ke pemerintah kabupaten kota. Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Papua tentang penutupan bandara dan pelabuhan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua memastikan bandara di Bumi Cendrawasih tidak melayani penerbangan penumpang. Kepastian tidak dibukanya akses keluar masuk ke Papua melalui bandara saat Kepala Dinas Perhubungan meninjau aktivitas di Bandara Udara Sentani. Menurutnya, maskapai yang berangkat dari Bandara Sentani hanya bermuatan kru pesawat, bukan untuk mengangkut penumpang. Satu saja Garuda yang terakhir pulang, karena mereka kemarin rencana sore, tapi ada perubahan, mereka tidur semalam dan pagi ini saya sendiri yang antar sampai di pesawat dan kami lihat tidak ada penumpang biasa, semuanya kru penerbangan yang pulang. Dan mereka kita tidak bisa tahan karena jadwal mereka mungkin harus menerbangkan pesawat di tempat lain. Nah, itu harus mereka lakukan. Pengawasan serupa juga dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Papua sebagai salah satu tim dalam tubuh Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan COVID-19
saat kapal Ciremai milik PT Pelni merapat di Pelabuhan Jayapura. Kapal tersebut tidak membawa penumpang, hanya memuat logistik yang dikemas dalam 41 kontainer dan sejumlah anak buah. Memang betul kapal ini tidak membawa penumpang, hanya membawa barang-barang kebutuhan masyarakat. Itu 40 kontainer dan 1 kontainer bahan pasang, jadi 41 semua. Nah, kita lihat sama-sama kan tidak ada penumpang semua. Nah, tadi saya berbincang-bincang dengan Kaca Pelni, memang nanti rute kapalnya nanti demikian, tetapi hanya untuk bawa barang sepanjang masih ada pembatasan penumpang. Jadi itu masih berjalan sesuai dengan jalurnya, tetapi masih pembatasan penumpang. Jadi masih angkut barang saja. Itu tadi saya ada komunikasi dengan Pak Kaca. Petugas kantor kesehatan pelabuhan turut melaksanakan fungsinya sebagai barisan terdepan dalam mencegah masuknya penyakit menular berbahaya seperti pandemi COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan terhadap barang yang turun dari atas kapal Ciremai. Pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan untuk menutup arus transportasi udara dan laut, terkecuali logistik, dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut menjadi pilihan Pemprov Papua dalam upaya menyelamatkan jutaan jiwa penduduk di bumi Cendrawasih, baik warga asli maupun non-Papua. Minimnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis mendasari Gubernur bersama Wakil Gubernur Papua menyamakan pendapat untuk melakukan penutupan terhadap pergerakan manusia, baik melalui pesawat maupun kapal laut. Itulah salah satu alasan mengapa Bapak Gubernur mengambil sikap tegas melakukan pembatasan. Salah satu alasan pembatasan yang diperlukan. Salah satu alasannya oleh karena fasilitas kita tidak memungkinkan. 217 ruangan isolasi, 60 hari ini ada tambah kurang lebih, sekarang sudah hampir 71 ventilator, hanya 7 dokter paru untuk melayani begini banyak orang. Saya harus mengatakan dengan jujur, fasilitas kita tidak siap. Meski minim akan fasilitas dan sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam menghadapi ancaman virus corona, namun Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan tetap berupaya secara maksimal menangani pasien terpapar COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua juga terus berusaha untuk memutus rantai penyebaran pandemi mematikan tersebut dengan segala keterbatasan alat dan SDM. Tim Satgas juga telah mengajukan usulan keuangan ke pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona di tanah Papua. Telah kami distribusi usulan keuangan dari berbagai bidang berkaitan dengan penanganan ini, baik dari Dinas Kesehatan sendiri, Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Rumah Sakit Jiwa Abepura, lalu kami di Satuan Polisi Pamung Praja dan Penanggulangan Bencana, begitu juga dari KKP dan dari Kominfo. Dana yang diberikan dari BTT adalah 15 miliar dari 25 miliar yang ada di pos BTT Provinsi Papua. William Mandiri berharap masyarakat dapat berpartisipasi memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi setiap instruksi pemerintah. Tim Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Papua hampir setiap harinya melaporkan kepada publik tentang perkembangan kasus kumulatif positif virus corona di bumi Cendrawasih, termasuk jumlah pasien yang dirawat, dinyatakan sembuh, dan meninggal dunia. Perkembangan orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dengan pengawasan atau PDP, serta jumlah sampel yang diperiksa menggunakan metode swab turut dilaporkan tim Satgas COVID-19 melalui jubirnya Dr. Silwanus Sumule.
Dalam laporan data kasus kumulatif positif COVID-19 di Provinsi Papua, hampir setiap harinya mengalami peningkatan, sehingga tim Satgas Provinsi Papua kerap kali di akhir penyampaian data pasien terpapar virus corona, selalu mengingatkan jika masyarakat Papua lah yang menjadi garda terdepan dalam memutus rantai virus corona, bukan pemerintah maupun tenaga medis. Tetap patuhi aturan-aturan protokol yang sudah diberikan, disampaikan oleh pemerintah, oleh petugas kesehatan dan petugas keamanan. Petugas kesehatan adalah benteng terakhir dari pertarungan ini, dari pertempuran ini. Kalau teman-teman masyarakat sebagai garda depan tidak melaksanakan apa yang disampaikan, maka percayalah benteng terakhir itu pasti akan jebol. Jika masyarakat terus mengikuti aturan sesuai protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, tim Satuan Tugas Pengendalian Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pasti akan menang melawan pandemi mematikan tersebut. Jika masyarakat ingin bertanya lebih jelas mengenai pandemi virus corona atau terdapat warga yang dicurigai terpapar COVID-19, dapat langsung menghubungi Satgas COVID-19 Provinsi Papua di nomor 15671 dan layanan tersebut aktif 24 jam. Kembali masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi aturan pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir sebelum maupun sesudah beraktivitas.